Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfira Pita Dewi dari kelompok 13, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah kami yang berjudul KKM Remedial dan Pengayaan, dan akan dibacakan dengan saya sendiri dan akan diteruskan dengan teman saya, Winda Afriliani. Di sini pengertian KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatukan peserta didik mencapai ketuntasan. Dan KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru atau mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Dan pertimbangan pendidik atau forum NGMP secara akademis adalah menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Dan istilah kriteria dalam penilaian sering juga disebut sebagai tolak ukur atau standar. Kriteria tolak ukur standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria ketuntasan minimal adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi. Dan kriteria ketuntasan minimal biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100. Fungsi-fungsi kriteria ketuntasan minimal yaitu ada 5, dan yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam penilaian kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Dan pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk layanan remedial atau pengayaan. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogi antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Dan yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Dan pengertian remedial itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu remediation. Kata remediation ini yaitu berasal dari kata to remedy, yang berarti menyembuhkan. Jadi, remediasi ini ditekankan pada proses penyembuhan, yaitu sementara kata remedial merupakan kata sifat. Kata remedial tidak berdiri sendiri tetapi disandingkan dengan kata kegiatan atau pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Kompetensi tiap mata pelajaran. Dan pengertian remedial itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu remediation. Kata remediation ini yaitu berasal dari kata to remedy, yang berarti menyembuhkan. Jadi, remediasi ini ditekankan pada proses penyembuhan, yaitu sementara kata remedial merupakan kata sifat. Kata remedial tidak berdiri sendiri tetapi disandingkan dengan kata kegiatan atau pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Afriliani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Selanjutnya, strategi dan teknik remedial. Nah, untuk menentukan strategi dan teknik pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran remedial, terlebih dahulu harus diperhatikan tentang faktor-faktor yang terdapat dalam pembelajaran remedial itu sendiri. Faktor-faktor itu antara lain, yang pertama, sifat perbaikan itu sendiri. Yang kedua, jumlah siswa yang memerlukan kegiatan perbaikan. Yang ketiga, tempat bantuan yang berupa kegiatan perbaikan itu diberikan. Yang keempat, waktu penyelenggaraan kegiatan perbaikan. Yang kelima, siapa yang menyelenggarakan kegiatan perbaikan. Yang keenam, metode yang dipakai dalam memberikan perbaikan. Yang ketujuh, sarana atau alat yang sesuai bagi kegiatan perbaikan itu. Yang terakhir, tingkat kesulitan siswa. Selanjutnya, metode pengajaran remedial. Dalam memberikan pengarang remedial dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode pemberian tugas. Dalam pemberian tugas dapat diberikan kepada kelompok ataupun individual. Tugas yang diberikan sesuai dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan yang dihadapi siswa. Metode ini dapat pula diberikan untuk mengetahui kasus yang sedang dicari. Keuntungan dari metode ini adalah siswa dapat memahami dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, untuk memperdalam atau memperluas materi pelajaran. Yang ketiga, memperbaiki cara-cara belajar yang kurang efisien. Yang keempat, mempercepat kemajuan belajarnya, baik pada kelompok maupun individual. Selanjutnya, metode diskusi. Dengan diskusi akan terjadi interaksi antara individu untuk memecahkan masalah, sehingga setiap individu akan memberikan sebuah pikirannya untuk memecahkan masalah yang dilontarkan oleh guru. Dalam pengajaran remedial, metode diskusi dapat dipergunakan untuk memecahkan kesulitan yang sama dalam suatu kelompok untuk mencari pemecahan. Selanjutnya, pengertian pegayaan. Nah, kegiatan pegayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Kegiatan pegayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan, sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Pegayaan pada kegiatan pembelajaran ditunjukkan oleh digunakannya sumber belajar, metode pembelajaran, dan alat bantu pembelajaran yang bervariasi dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Dengan pemanfaatan komponen-komponen yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, maka siswa dapat melakukan proses belajar secara efektif. Sebagai contohnya, siswa diminta untuk membaca sumber pustaka lain selain buku wajib, mengakses internet, diberi tugas pemecahan masalah yang lebih tinggi pengembangan penalarannya, melakukan penyelidikan sederhana dan relevan dengan materi yang dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.